bersama saya Andang Christian dan saya Didit Kurniadi. Kali ini kita akan bahas apa, Mas Dit? Kita akan membahas kura-kura dada merah atau biasa orang awam sebut damer. Nah, ini Mas Andang tadi sudah cuci tangan ya, ini megang kura-kuranya ya. Itu untuk nama latinnya itu namanya Emidura subglobosa ya, itu bisa disebut damer. Dan wilayahnya penyebaran aslinya itu dari Australia, Papua Nugini dan Papua Barat ya. Oh iya. Ini kita akan langsung bahas mengenai ciri-ciri fisiknya aja. Ciri fisiknya ya. Ciri fisiknya kura-kura dada merah. Gimana ciri-ciri? Kura-kura dada merah ya seperti namanya. Ini dadanya atau Kura-kura. plasterannya berwarna merah ya ini ya. Kura-kuranya dadanya berwarna merah dan terlihat imut sekali ya. Terus ciri khas lainnya itu belakang mata tuh ada bercak kuning ya yang agak besar itu. Diambil kayak badut juga. Ini. Untuk karapasnya itu memang lebih pipih daripada kura-kura Brasil. Lebih tipis, melebar ya. Melebar. Ini untuk ukuran maksimalnya ini bisa sampai berapa, Mas? Ukuran maksimal kita bisa sampai 30 cm ya untuk indukan. Lumayan hampir seperti itu ya. Tapi untuk babynya memang sangat kecil, bisa 2 cm mungkin kurang malah. Dan itu sementara banyak di Indonesia ini banyak tangkapan alam. Oh iya, masih banyak tangkapan. Soalnya ini kura-kura asli Indonesia ya dari Papua tadi. Jadi masih banyak tangkapan alam. Walaupun juga breeder-breeder Indonesia masih sudah banyak yang bisa ternakkan ya. Untuk habitatnya Mas ini. Habitat kura-kura ini itu kalau di aslinya sana itu di sungai-sungai, danau, muara atau bukan muara, laguna, terus di kolam-kolam kecil gitu. Ini juga termasuk kura-kura semi akuatik kayak Brazil atau gimana? Iya, kura-kura semi akuatik tapi pada dasarnya untuk damer lebih ke full akuatik, lebih senang di air. Lebih senang di air, jadi paling kalau ke darat itu cuma kalau siang hari atau pada saat musim kawin sama musim bertelur. Oh, itu baru ke darat ya. Sebagian besar waktunya di air. Memang dia senang yang dingin-dingin. Terus untuk membedakan jantan sama betinanya ini gimana sih? Jantan dan betina itu di sini hanya dilihat dari ekornya. Oh, ekornya berarti. Kalau jantan lebih besar dan tebal. Kalau betina kecil dan pendek. Oh, berarti beda sama kura-kura Brazil. Kan kalau jantannya kan kukunya panjang, kalau ini enggak ya. Nah, ini cuma dari ekornya saja. Cuma dari ekornya aja yang ini. Dan sama size-nya harus udah di atas 10 cm lah. Kalau masih kecil tuh belum bisa. Tapi jantannya juga biasanya lebih kecil ya daripada betinanya ya ini Mas Ida? Ya, untuk ukuran indukannya nanti jantan tetap lebih kecil Mas. Kita berlanjut untuk tip perawatan kura-kura ya. Kita ini sengaja pakai akuarium yang berbeda dari yang kemarin. Ini yang lebih sederhananya. Misalnya teman-teman cuma punya akuarium kecil yang nggak setting kura-kura, ini kita kasih batu-batu aja. Bisa dikasih batu untuk daratannya ya. Kita bisa ini settingannya 70% air, 30% daratan. Biar ada baskingnya, walaupun lebih sering di air sih nanti kura-kura damernya ya. Nggak punya akuarium bisa pakai ember, box, beko es krim, macam-macam lah bisa. Yang penting settingnya tetap ada daratannya. Darat dan air. Atau mungkin kalau nggak punya batu-batu, tempatnya bisa dibuat miring ya nanti bisa. Itu juga bisa itu. Yang lo budget kan kalau miring nanti ada daratannya dikit-dikit lah. Kita ganjel. Nanti diganjel, nanti ada airnya kan miring gitu. Terus untuk suhunya sama nggak kalau sama? Untuk suhu kita kebersihan air, suhu tetap sama kayak kura-kura lain ya. Apalagi untuk baby kita tetap harus wajib kebersihan air. Rutin ganti air itu. Monggo pakai filter atau kalau pakai filter juga bisa kayak dari kemarin. Hasil ganti air rutin, jaga suhu air seperti biasa nih ya. Di indoor kalau baby lebih bagus. Yang penting tetap rutin jemur. Rutin jemur tiap pagi ya minimal. Kalau sibuk 2 minggu, seminggu 2 kali lah.
Jemurnya juga mirip sama kura-kura Brazil Mas Dit. Cuma Nah. 15 sampai 20 menit saja setiap jam 7 sampai jam 9 pagi. Betul, dan itu di air yang sedikit aja. Airnya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ini air segini sudah kebanyakan. Ini nanti Ini jemur nanti kalau lebih. jemur nanti cuma tipis aja, kecil aja ya. Yang penting ada airnya aja. Dan ya jangan lama-lama, itu tadi 15 sampai 20 menit aja. Lalu mau bikin sop Nah, damer. Bikin damer kering. sop damer. Terus untuk pakannya nih bagus apa Mas Dit? Ini sama kayak Brasil, itu omnivora, tapi untuk damer lebih cenderung dia karnivora, jadi lebih suka lebih suka makan dagingnya. daging ikan daripada sayur dan Sayur-sayuran, buah ya. dan sayur-sayuran, buah-buahan, daun-daunan itu lebih ke cenderung ke Apalagi kalau baby ya cenderung nggak doyan makan sate malah nih. kita kasih makan potongan udang, Ikan juga bisa. potongan ikan, Atau serangga-serangga juga bisa kayak ular Hongkong, jangkrik, Cacing. cacing itu. bisa. Karena di alamnya juga makannya seperti itu. Dan juga kalau ada treatment khusus ya Mas Dit, biar warnanya tuh lebih cerah itu bisa. Yang pengen warnanya cetar, Gambarnya yang plasterannya sini loh. kita bisa pakai pewarna makanan. Bukan. Ini. Itu bisa pakai udang ya Mas Dit ya. Bisa pakai udang. Treatmentnya di pakan ya, kita harus ngasih pakan yang bisa merangsang warna merah itu. Jadi biasanya udang. Udang kita push udang. Atau kalau jangkrik juga bisa ya? Jangkrik, udang, tapi juga kembali ke gen juga. Tetap di treatment juga ada perubahan, tapi yang punya gen lebih cerah nanti pasti lebih cerah lagi. Dan kalau mengasih makan jangkrik, sapetnya itu yang belakang itu harus dihilangi dulu kasihnya. Nanti enggak nyocok di kalau pas dimakan malah dia nyocok. nggak bisa ngambil loh soalnya kita Kan bisa, kita kan bisa ngambil. Kalau damer nanti ngelepehnya susah. Maaf ya, agak flu ini. Lalu untuk penyakit Mas Dit, ada nggak penyakit? Penyakit damer hampir sama kayak kura-kura Brasil ya. Kemarin kita bahas yang kura-kura Brasil penyakitnya ada jamur dan penyakit pernapasan itu. Di damer juga rata-rata penyakitnya seperti itu. Terus kita akan bahas tambahan lagi ya Mas. Berarti selain ada pneumonia dan jamur itu ada penyakit tambahan lagi ya Mas? Oh, kita ada tambahan lagi penyakit biar tambah pengetahuan. Nanti ada mineral deposit. Mineral deposit. Apa itu mineral deposit Mas? Mineral deposit itu penyakit karena penyebabnya itu biasanya kelebihan mineral pada air. Itu biasanya karena pakai air pump gitu juga bisa. Airnya itu kandungan mineralnya terlalu berlebih. Itu. Biasanya nanti akan muncul di sini itu putih-putih itu. Ngerak. Karapasnya tuh ngerak nanti. Karena mineral kalau di air itu akan mengumpul di permukaan air sini. Jadi yang sering kena itu adalah ya karapasnya. Makanya rutin ganti air atau pakai filter. Dan atau kalau enggak bisa pakai airnya dicampur sama air rendaman daun ketapang juga bisa. Kita anjurkan untuk kura-kura Brasil selain anti jamur ya bisa. Untuk kesehatan kura-kura pakai air rendaman ketapang lebih bagus. Ketapang. Jangan pakai daun jati ya itu Daun jati juga merah tapi jangan keras itu, jangan. Lalu ada penyakit apa lagi selain mineral deposit? Mungkin sel root Mas, sel root itu banyak juga, apalagi yang tangkapan alam biasanya. Nah, itu betul banget itu. Tangkapan alam yang besar-besar itu biasanya sel root. Ciri-cirinya Mas sel root itu kayak apa? Sel root itu kayak di plasteran atau karapasnya itu ada luka tuh. Dan itu tuh kayak infeksi tuh Mas ya. Ada nanahnya, nanahnya itu bau gitu loh. Baunya luka, itu penyebabnya juga karena luka atau apa terus kena infeksi ya, sama kalau kita luka nanahan itu loh. Terus nanahan di bawah kulit itu kayak gitu, tapi itu di bawah plastronnya. Dan nanti di plasteran atau kelapasnya itu cenderung lembek ya Mas ya kalau lembek karena itu. Bawahnya itu kan infeksi nanah atau itu bau itu, nek dicongkel itu bau itu. Dan untuk penanganannya gimana tuh Mas kalau udah kayak kena kayak gitu? Ya kalau masih sedikit kita congkel aja. Tapi jangan semuanya, misalnya ada berapa titik yang anu tuh congkel satu dulu. Congkel satu bersihin sampai keluar darahnya lebih bagus. Ya memang agak nyiksa tapi ya kalau sedikit-sedikit dia enggak resiko stresnya terlalu bisa diminimalisir. Tapi kalau banyak terus kita congkel semua, itu stres terus nggak mau makan malah wassalam. Wassalam.
Jadi selama masih mau makan dan nggak stres tuh masih bisa tertolong ya Mas Arut ya. Itu bahaya karena itu kan absesnya tuh nanahnya itu bisa ngerogot sampai ke organ dalam. Itu makanya dicongkel, kasih betadin atau kita rendam atriflavin atau pomade ya Mas ya. Pomade juga bisa. Betadin juga bisa. Sambil direndam, nanti dijemur, dikasih makan. Habis itu kita dredok. Dredoknya caranya sama kayak dikasih itu wadah yang kering terus dikasih tisu atau kain basah. Itu bisa. Jadi tiap habis betadin dredok atau habis diobati itu didredok, nanti nyemplung air kalau makan aja. Begitu yang ini sembuh, congkel yang sebelahnya gitu. Jadi memang harus telaten dan sabar karena nggak bisa langsung sembuh. Biasanya kalau udah mau sembuh tuh bau-baunya udah mulai hilang-hilang gitu ya. Betul. Dan untuk mencegah itu jamur kayak gitu, jamur mineral deposit, kita juga bisa mandikan kura-kura Mas. Kita ada ilmu lagi yang kemarin belum sampaikan, mandikan kura-kura itu ya caranya seminggu sekali lah ya Mas. Itu bisa digosok pakai sikat gigi. Pakai pasta gigi juga bisa, tahu yang pasta gigi anak aja yang aman ya itu ya. Sikat gigi jangan pakai sikat kumbahan. Jangan. Apalagi sikat kawat yang buat motor itu bahaya banget. Malah rusak karapasnya nanti bisa. Jangan pakai itu nggih. Itu disikat halus. Pelan-pelan aja, jangan langsung suak. Kayak kita menyikat menyisiri, kita bayangkan kalau kita nyisir rambut cewek kita. Pelan-pelan. Itu untuk bagus banget ya untuk mencegah penyakit-penyakit ya. Jamur terus sel root itu biasanya hilang sih kalau bagus. Kayaknya kalau untuk damer ini perawatannya hampir sama kayak Brazil kemarin ya, cuma ini lebih full ke air, lebih banyak airnya. Perbedaannya di fisiknya, makanannya. Untuk lain-lain hampir mirip sama kayak perawatan kura-kura di Brazil kemarin. Kalau ada yang kurang jelas bisa. Tapi untuk harga juga lebih mahal ya damer ya Mas itu? Ya, untuk harga babynya itu kisaran. Itu 100 sampai 150 sampai 200 bisa tergantung kualitas. Soalnya kalau damer tuh bisa, kalau yang warnanya merah banget itu bisa lebih mahal ya daripada yang pucet-pucet gitu ya Mas. Kalau Brazil kan cenderung semua sama gitu ya. Brazil. Paling yang bedanya overscoot itu paling atau yang kelainan gen kayak albino. Yang kayak gitu. itu udah mop. Itu kelainan genetika itu mahal pasti. Mas Endang, kalau saya ada yang ditambahkan? Mungkin itu dulu ya. Itu dulu, nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat komentar. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman ya. Berarti nih, kayaknya pening. Nanti akan ada. Terus cukup sekian dari kita untuk pembahasan damer. Semoga kita bisa bahas kura-kura lain yang ini semoga bermanfaat. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.